Halo semua, hari ini kita akan coba untuk membuat sebuah game platformer. Jadi kita akan starting with the basic dari platformer. Jadi kayak cara dia bergerak di atasnya gimana, cara lompat dan lain-lain. Nah, sebenarnya kita bikinnya seperti dulu. Ini kita bikin dulu tanahnya. Nah, di sini kan ukuran 16. Terserah kalian mau ukuran berapa, tapi akan aku coba bikinnya ukuran 32. Karena kebetulan karakternya ukuran 32. Jadi ini kita uh, kanvas dulu. Kedua, so kita scan double. So kemudian kita bikin sprite satu lagi itu dirt, kita edit juga. So kita stretch. So di sini kita mau create sprite di sini karena dia ada animasi tapi dia bentuk PNG. Jadi di sini kita bikinnya langsung edit sprite, add from file. So kita pilih di sini 1,4 karena kebetulan 1,4. So kita mau biar kakinya sampai ke bawah, kita resize dulu di scaling kira-kira itu kita biar pas aja 25, oke lah 125 boleh. So kita letak oke. Oke, jadi ini kasih namanya idle karena ini animasi idle di center. And then we create another one. Ini run karena dia berlari. Kita sampai 31. Jangan lupa di scale. Harusnya di center. Oke, kemudian kita bikin roomnya. Roomnya di sini kita pakai grid-nya kita ganti dulu ke 32 biar gampang dilihat. Itu tertutup. Oke, itu kita bikin objek. Nah, di sini itu kita bikin objeknya total ada 14. Habis itu di sini kita kasih solid biar dia artinya itu fresh. Habis itu kita kasih lagi dirt sama kasih solid juga. Nah, untuk ini kita kasih nama player idle. Jadi maksudnya itu playernya lagi idle gitu objeknya. So gak usah kasih solid gak apa-apa juga. Mau kasih juga boleh. Habis itu kita bikin lagi satu namanya tuh run. Player run. Itu di sini. Nah, habis itu di sini kita akan bikin dia tuh dapat berjalan di atas, tapi sebenarnya kita taruh dulu objek. Kita taruh dulu misalkan gelas. Ya, di sini habis itu ada bukitan. Itu taruh dirt. Jadi kita mengasumsikan kalau misalkan itu tujuannya mau sampai ke atas. Gitu. Itu di sini lupa kita taruhnya player kita yang lagi idle. Nah ini kita mau tarik langsung taruh ke atas atau bawah gak apa-apa. Kita taruh aja di sini depan. Nah di sini tuh kita mau bikin dulu dia punya gravitasi. Jadi di mana kalau misalnya dia bersentuhan, akan berhenti. Pertama kita bikin step. Nah, itu kita bikinnya tuh di sini ada check empty. Nah, dia akan mengecek kalau misalkan self di sini relatif. Nah, kalau misalnya dia di bawahnya tidak kosong, ini bikin aja 2. Habis itu if only object only solid ya. Habis itu relatif biar dia itu ukurannya apa detailnya pas. Habis itu not. Dan kalau misalkan bawahnya tidak kosong, maka gravitasinya adalah if position is collision free. Kalau misalkan bebas lagi kosong, maka gravitasinya adalah 0,3.
if not empty, kalau misalnya tidak kosong, sorry, terbalik. Dan habis itu kita bagian sini else, terus gravitasinya kalau misalnya kosong arah ke bawah 0,3 misalnya. Ini kalau kayak mau lebih gak apa-apa, bisa dicoba. Itu kita di bagian sini kita bikin sebuah parent. Konsep parent itu adalah kita bikin sebuah orto yang dimana itu kalau misalnya kita set parentnya itu semua akan mempunyai atribut sama. Misalkan sini adalah kita kasih collision. Nah, ini event collision dengan brush. Jadi kita bikinnya kalau misalnya dia di atas tuh dia jatuhnya vertical spinnya udah hilang dulu. Jadi vertical spinnya 0 biasanya. Habis itu sama lagi ini adalah bikinnya dirt. Nah, dirt di sini kita kasih ya horizontal karena dirtnya pas kita bikinnya pasti samping, kecuali kalau kalian bikinnya ada atas bawah. Jadi kalian bisa bikinnya itu adalah ini kasih vertikal. Tapi itu bisa nanti ada perlu ada settingan tambahan. Kita bisa coba dulu ya. Ya, apakah dia jatuh akan berhenti di atas. Oh, iya. Oh ya, ini parentnya lupa di set. Ini dua parentnya di set collision. Nah, ini dia udah di atas, lagi idle dia di atas. Nah, jadi di sini kita akan mulai dia bikin mulai bergerak. Jadi ini kondisi yang udah buat kita posisi sini. Nah, di sini tuh kita akan mulai dengan keyboard. Kalau misalkan dia misalnya kita pakai arrow key aja lah ya, kiri kanan, maka vertical speed-nya itu kita set 3. Horizontal speed-nya kita set 3. Tapi kalau misalkan dia kiri, kita set -3. Kenapa -3? Karena kalau misalnya ke kanan itu plus, yang ke kiri itu min. Oke, kita bisa coba dulu. Kalau misalkan mau pakai move free atau move fix juga bisa, terserah, bebas dari kalian. Kanan, nah dia ke kanan, dia ke kiri. Nah di sini tuh kan dia akan jalan terus, jadi kita bisa dengan tambahan. Di sini kita kasih key release, misalnya kita set kiri sama kanan deh, dua kan. Kita set aja 0 contoh speednya. Nah kalau misalkan apa kita nggak pakai ini key, apa nanti kalau misalnya kita set ini key, nanti malah semuanya pas kita lagi lompat atau apa nanti berhenti semua bulat. Jadi kita pakai jadi tes sama rakyat, tapi kalau misalkan ada ide lain bisa dicoba, gak apa-apa, coba aja. Nah tapi kan tadi tuh lihat tuh dia kan masih apa, dia padahal jalan di kiri tapi dia masih belum hadap kanan ya. Nah, itu pun masih animasi idle sebenarnya. Nah di sini kita bisa mainkan, di sini adalah pas kita key press, kita pakai key press kanan, key press kiri. Nah di sini itu kita bisa dulu bikin dulu satu event, kita kasih variabel facing right. Nah ini kan awalnya udah lihat kan, jadi sini nilainya 1. Biasanya di sini di pas keyboard apa keyboard ini keyboard ini kita kasih variabel facing right, satu, nggak usah di kiri, facing right, ini value 0 karena tidak ada kanan. Habis itu pasti stepnya kita bisa adalah ini dua opsional tapi kita ini coba dulu ya. Ini kita bikin change sprite
yaitu adalah run. Biasanya di sini juga kasih run. Nah, so di bagian step nih, di bagian step kita kasihnya adalah control variable. Jadi kalau misalnya facing right sama 1, maka ini kita taruh yang tengah ini namanya tuh transpose right. Transpose right jadi nominal right. Nah, habis itu else kita taruh posisi sini, maka dia tuh mirror horizontal. Nah, habis itu di bagian dari sini kita bisa taruh juga, kan ini kan dia jadi run tuh. Nah, tapi kalau bagian left sini kita bisa taruh, bisa udah rilis nih, kita ganti balik lagi ke idle. Jadi kita coba. Nah, di sini tuh kayak nih, ya kan pas kita tekan cuma kok kemarin cuma kayak melayang itu gak berjalan karena itu hubungannya di keyboard. Karena ke keyboard itu selagi kita tekan terus dia kan terus berjalan. Perannya di mana kan terus berjalan ini change sprite-nya. Jadi kita bisa ini pindahin, kita cut aja. Ini kita pindahin ke sini. Yang right kita cut, kita pindahin ke sini. Kita pindahin ke key press. Jadi biar dia ke teksnya jalannya cuma sekali. Coba bilangin. Nah, lihat nih. Itu lagi jalan tuh. Nah, lagi jalan tuh dia. Kalau misalkan dia tabrak, itu dia akan berhenti. Nah, jadi habis itu kita berikutnya adalah kita bikin dia untuk melompat. Kalau melompat seperti biasa. Nah, kita mau bikinnya pakai spacebar boleh, atau mau pakai keyboard pun boleh. Nah, mau pakai W pun boleh, atau up. Jadi kita ini coba pakai keyboard dulu aja ya. Kita bikinnya key press space atau keyboard space juga bisa. Nah, kita bikin keyboard. Besok kita kasih di sini speed vertikal. Vertikal kita set ke minus minus 8 kan. Minus 8. Nah, jadi habis itu kita kita coba kan. Kalau misalkan dia plus space dia akan ke atas karena negatif itu dia nilainya ke atas. Nah, tuh dia udah jatuh tuh. Nah, habis itu karena dia ada sambutan dengan gravity kasih, jadi dia tuh akan jatuh sendiri. Wih, gitu. Nah, juga ini kalau kita tabrakan dengan dirt, tuh kita nggak bisa apa-apain juga karena udah di set spin atau nol. Nah, jadi nanti bisa ditambahin ada objektifnya atau bisa diperluas juga objektifnya. Seperti ada poin atau ada apapun, atau misalkan kayak Mario ada capture the flag, ada benderanya untuk finish. Jadi itu sih aja, sekian untuk cara gampang basic untuk bikin sebuah game platformer. Jadi untuk misi-misinya dan lain-lain itu bisa sekreatif kalian, apakah mau ada musuh untuk dilompati atau gimana. Sekian dari saya, thank you. Kemudian ini kan kita baru mulainya cuma level 1. Nah, gimana cara kita bikin bisa ke level seterusnya? Ini kita create room dulu aja. Sini kita samain masih itu 2 besok kita kasih press. Besok jangan lupa play idle-nya gitu. Habis itu udah di sini bagian room 0 ini
Oke, kita rename aja biar lebih gampang. Level 1. Terus di sini kita rename ke level 2. Nah, di sini itu kita akan bikin sesuatu di mana dia sesuatu mungkin bisa dia pindah level. Misalkan kita ambil house-nya mungkin contoh lah ya. Misalkan rumput ini, misalkan kita rubah dulu warnanya, stretch jadi 32. Oke, habis itu kita sebarin aja ini. Mau nggak disentuh, sebarin juga nggak apa-apa. Dan kita ngomongin aja deh. Nah, habis itu di bagian sini kita create object, kita kasih nama brush. Brush sudah ada ya, kita kasih nama push. Nah, di sini jangan lupa taruh push yang masuk, akan taruhnya di ujung ini. Nah, habis itu di sini kita bisa bikin di bagian push-nya, kita kasih event, kita collision dengan layer header, atau kita bikin juga running, karena kan kita nggak tahu kita lagi ada atau orang jatuhnya, biar kita jaga aman deteksi dua-duanya. Kita di sini bisa bikin run, habis itu kita display message. GG go next. Habis itu kita bikinnya di bagian main 1 di sini. Jadi di sini itu kita bisa bikinnya gini. Jadi kita bikinnya ada conditionnya gimana. Check kalau misalkan if next room exists, jadi maksudnya kalau misalnya ada room lagi, jadi dia urutan nih kita masuk room 2 gitu kan. Maka dia akan butuh next room. Posisinya bebas mau gimana, bisa pilih aja. Invite up misalnya. Nah, habis itu jika tidak kita taruh else, kita kasih g won. Langsung kita engage ini ya. Oke, kita bisa coba aja. Kita jangan lupa di push ini kita taruh push juga satu. Kan untuk percobaan. Jadi kita taruh rendah-rendah saja. Kita jalan. 4. Kesalahan nanti. Coba kita juga di sini. Nah, ini karena kebetulan udah sentuh. Jadi kayaknya muncul teksnya. Walaupun cuma harus bersebelahan 1 pixel doang. Habis itu, nah, kalau misalkan ada room nih, misalkan dia akan next level 2. Kalau misalkan tidak ada room, G1. Nah, kenapa tadi Gigi Connect yang muncul? Karena di sini tuh kita taruhnya di luar message-nya. Kalau misalnya kita taruh di dalam, ya baru akan terjadi seperti tadi. Dia akan muncul Gigi1, habis itu baru selesai game ya, baru diakhirin. Gitu. Jadi itu adalah cara gimana transisi dari level pertama ke level berikutnya. Tapi kalau misalkan ada level yang banyaknya, misalkan ada hidden room gitu kan, itu bisa dengan go to specific room gitu di, di different room. New room dan transisinya apa gitu. Begitu saja, sekian. Terima kasih.